Halo, nama saya Benedict Chandra dari kelas 10.3 nomor absen 4. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi yang ada di geografi, yaitu tanah. Nah, kita perlu mengetahui dulu apa itu tanah. Nah, tanah itu adalah lapisan teratas di bumi yang terdiri dari cair, padat, gas, dan mikroorganisme. Nah, tanah itu berasal dari bebatuan yang mengalami pelapukan. Nah, partikel-partikel yang disebabkan terjadinya bebatuan pelapukan itu adalah suhu, air, dan organisme. Nah, komponen-komponen tanah di suatu tempat itu bergantung pada jenis tanah, lapisan tanah, pengaruh cuaca, iklim, dan campur tangan manusia. Nah, perbandingan komponen tanah itu 45% mineral, 5% bahan organik, 25% air, dan 25% lagi udara. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan faktor pembentukan tanah. Nah, faktor pembentukan tanah itu pertama-tamanya adalah iklim. Nah, iklim itu perubahan suhu pada siang hari itu panas, malam harinya dingin, serta curah hujan yang tinggi itu dapat mempercepat kerapuhan bebatuan. Keduanya organisme. Organisme yang hidup di dalam tanah itu beraktivitas dan mengeluarkan zat tertentu yang dapat menghancurkan bebatuan. Nah, ketiganya itu bahan induk batuan asal yang mengalami pelapukan dan menjadi tanah. Keempat, topografi suatu daerah yang mengaruhi jumlah air hujan yang diserap tanah, kedalaman air tanah, pergerakan air, dan erosi. Nah, terakhir adalah durasi waktu. Nah, durasi waktu itu tentunya mengaruhi proses mengalaminya pelapukan pada tanah. Nah, akibat pelapukan itu yang awalnya tanah itu bersifat keras menjadi lunak. Kemudian dia itu menjadi butiran-butiran halus. Nah, itu yang disebut dengan regolith. Berikutnya akan menjelaskan tentang karakteristik tanah. Nah, karakteristik tanah itu pertama-tama adalah keasaman tanah. Jadi, keasaman tanah itu pastinya untuk tingkat kesuburannya itu tergantung pada keasaman tanah. Nah, nilai pH yang kurang dari 7,0 itu dia asam. Kalau lebih dari 7,0 itu dia basa. Nah, ada dianya itu bersifat netral dan dia itu cocok untuk lahan pertanian. Nah, nilai pH-nya itu dia berkisar di antara 6,0 sampai 7,0. Berikutnya warna tanah. Nah, warna tanah ini justru itu yang mempengaruhinya. Itu dia dipengaruhi oleh kadar mineral dan bahan organik. Nah, pada warna tanah ini semakin gelap, semakin subur. Maka tingkat kesuburannya dari yang paling tinggi ke rendah itu awalnya adalah hitam, lalu coklat, karat, merah, abu-abu, kuning, dan putih. Nah, berikutnya adalah tekstur tanah. Nah, tekstur tanah itu ukuran partikel-partikel tanah seperti pasir, debu, dan liat. Nah, teksturnya itu ada tekstur lempung. Tekstur lempung itu pada tanah liat. Nah, tekstur lempungnya dia itu lengket dan
dia itu mudah menyerap air, sehingga kurang cocok untuk tanaman. Nah, lalu ada tekstur yang sedang. Tekstur yang sedang ini dia itu campuran tanah liat, pasir, dan debu, sehingga dia itu cocok untuk lahan pertanian. Nah, berikutnya, selain tekstur tanah, adanya struktur tanah. Nah, struktur tanah itu adalah ikatan butiran pasir, debu, dan liat, sehingga itu menggumpal gitu. Menggumpal seperti berbutir granular, kubus, lempeng, remah, dan prisma. Lalu permeabilitas tanah. Permeabilitas tanah adalah kemampuan tanah dalam meresap air. Kalau untuk pasir itu dia itu kemampuan meresap airnya itu dia kurang, dikarenakan pori-pori tanahnya dia itu lebih kasar, sehingga dia itu tanamannya kering. Daripada tanah liat, dia itu mudah menyerap air. Nah, terakhir adalah konsistensi. Nah, konsistensi ini sifatnya ini dipengaruhi dengan teknis pengolahan tanah. Nah, tanah yang basah itu ada dua jenis, yaitu tanah gembur dan tanah teguh. Lalu tanah kering ada dua jenis juga, yaitu tanah lunak dan tanah keras. Nah, lalu berikutnya struktur lapisan tanah. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, struktur lapisan tanah ini, jadi ada perbedaan pada karakteristik tanah, itu adanya tekstur tanah, atau yang disebut itu ukuran butiran-butiran tanah, lalu struktur tanah atau bentuk tanah yang mengacu pada kelompok butiran-butiran itu, sehingga dia itu menggumpal. Nah, terus warna tanah yang menunjukkan komposisi kimiawi batuan induk, lalu permeabilitas tanah atau kecepatan tanah meresap air melalui pori-pori tanah. Terus terakhir adalah porositas tanah atau jumlah ruang kosong tanah. Nah, jadi ruang kosong itu juga disebut sebagai pori-pori tanah juga gitu. Nah, masih pada struktur lapisan tanah, adanya horizon. Nah, horizon tanah itu ada horizon O atau horizon organik. Nah, horizon O atau horizon organik ini dia itu adalah lapisan tanah teratas yang terdiri dari material bahan organik, sisa material bahan organik seperti dedaunan, jasad tumbuhan, dan hewan. Dia ini biasanya itu berada di hutan yang masih alami, dan bahan organiknya itu lebih dari 20%. Nah, terus ada horizon A. Nah, horizon A ini dia terdiri dari humus, bunga tanah. Nah, humus bunga tanah ini yang terdiri dari material bahan organik juga, material bahan organik yang telah membusuk. Lalu horizon E atau alluvial. Nah, horizon E atau alluvial itu dia itu lapisan tanah yang berwarna terang yang diakibatkan oleh pencucian intensif oleh air. Nah, pencucian intensif oleh air ini sehingga kadar mineral dan bahan organik ini seperti besi dan aluminium sangat rendah. Seperti mineral resistennya itu, kuarsanya itu seperti kuarsa yang berwarna terang. Oke. Nah, berikutnya ada horizon B. Nah, horizon B ini adalah lapisan tanah hasil pencucian horizon alluvial yang terkumpul.
Horizon C itu lapisan tanah terbawah. Lapisan tanah terbawah. Nah, pada horizon C ini, lapisan tanah terbawah ini, batuan induknya, dia itu hanya sekedar itu menunjukkan tanda-tanda mulai mengalami pelapukan. Terakhir adanya itu horizon D atau R. Nah, horizon D atau R adalah batuan induk yang belum mengalami pelapukan. Gitu. Ini adalah contoh gambarnya seperti yang bisa. Pertama adalah horizon O paling atas. Ini horizon O paling atas nih. Kemudian kedua ada horizon A yang terdiri dari humus yang berwarna gelap dan ada akar-akarnya. Nah, pada horizon A juga dia itu tidak hanya ada bahan organik yang telah membusuk, tapi juga ada bahan mineral yang tercampur karena aktivitas organisme lain juga. Horizon E sini itu paling terang dikarenakan horizon E, horizon alluvial, karena pencucian intensif oleh air, kadar bahan organik dan mineralnya itu sangat rendah. Lalu horizon B itu hasil pencucian tanah horizon alluvial yang terkumpul. Horizon C itu lapisan paling bawah dan dia itu mulai menunjukkan tanda-tanda mengalami pelapukan. Baru horizon R atau D dia itu belum, batuan induk yang belum mengalami pelapukan. Jadi begitulah. Berikut jenis-jenis persebaran dan manfaatan tanah. Pertama-tama ada tanah vulkanis, tanah gunung api. Nah, tanah vulkanis itu adalah tanah hasil pelapukan bahan padat dan cair yang dikeluarkan gunung berapi. Begitu. Dia itu tanahnya subur dan persebarannya itu ada di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Lombok. Pemanfaatannya itu dipergunakan di daerah pertanian dan perkebunan. Nah, tanah vulkanis ini dibedakan dua jenis, ada andosol dan regosol. Nah, kalau andosol ini dia itu berbutir halus, warnanya abu-abu, tidak mudah tertiup angin. Nah, dia itu tanahnya juga sangat subur dan cocok untuk pertanian. Sedangkan yang regosol itu satu lagi, dia kebalikannya. Jadi dia itu ciri-cirinya itu butirnya itu kasar, warnanya kelabu sampai kuning. Lalu dia itu cocoknya itu lebih cocok untuk palawija, buah-buahan, dan tembakau. Ini itu tanah aluvial. Jadi tanah aluvial ini dia itu berasal dari endapan lumpur aliran sungai. Sebarannya itu dia itu di aliran sungai hampir di seluruh wilayah Indonesia. Nih, sebarannya itu di bagian utara Pulau Jawa, Citarum, Citawan, Colo, Sungai Cisadane. Selain itu juga terdapat di Sungai yang Pembramu, Papua, dan Sungai Kapuas, Kalimantan. Nah, manfaatannya itu dia itu sebagai lahan pertanian, menyimpan cadangan air, memudahkan irigasi bagi petani. Begitu. Tanah gambut, tanah organosol, tanah rawa. Jadi tanah organosol atau tanah gambut ini dia itu memiliki keasaman tinggi, pH tinggi, bahan organiknya tinggi juga, dan kadar mineralnya juga tinggi. Tetapi dia itu unsur hara dan drainasenya itu rendah, sehingga
tanahnya itu kurang subur. Nah, persebarannya dia itu ada di Kalimantan, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, dan Papua bagian selatan. Pemanfaatan tanah gambut itu untuk persawahan, palawija, dan tanaman perkebunan seperti karet dan kelapa. Itu adanya potsolik merah kuning. Tanah potsolik merah kuning ini dia itu sifatnya itu asam sekali, dan tentunya itu dia warnanya itu dari merah sampai kuning. Tanah potsolik merah kuning ini dari bebatuan kuarsa gitu. Persebarannya itu di Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Pemanfaatannya itu tanah potsolik itu dia itu cocoknya itu untuk tanaman karet, pinus gitu, memenuhi industri juga bisa, dan menghasilkan karya seni juga bisa juga gitu. Berikutnya itu tanah kapur atau Mediterania terra rossa. Jadi tanah kapur ini dia itu jenis tanah, dia itu tanah hasil pelapukan dari batuan kapur mantuan endapan. Jadi dia itu berwarnanya itu warna putih gitu, dan persebarannya itu bisa ditemukan di pegunungan kapur seperti Pegunungan Kidul, Pegunungan Kendeng di Jawa Tengah. Nah, pemanfaatannya itu dia itu untuk tanaman jati sama palawija. Berikutnya, tanah litasol. Tanah litasol adalah tanah berbatu, tetapi lapisannya tidak begitu tebal. Batuannya itu belum mengalami pelapukan yang sempurna. Nah, persebarannya itu ada di Nusa Tenggara, Jawa, Sulawesi. Pemanfaatannya itu untuk pohon-pohon besar di hutan-hutan, dan juga dia itu untuk palawija juga dalam padang rumput. Nah, berikutnya adalah latosol. Tanah latosol ini adalah tanah tua, batu api yang kemudian mengalami pelapukan lebih lanjut gitu. Persebarannya itu di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Pemanfaatannya itu dia itu cocok untuk hutan tropis. Nah, begitu. Nah, berikutnya ada tanah potsol, tanah pucat. Nah, tanah potsol ini dia itu tanah yang dipengaruhi oleh suhu rendah dan curah hujan yang tinggi. Sebarannya itu dia itu di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua. Pemanfaatannya itu dia itu cocok untuk tanaman kelapa sawit dan jambu mete. Nah, lalu ada tanah mergel. Jadi tanah mergel ini dia itu campuran tanah liat, kapur, dan pasir di Kediri dan Madiun, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara. Dia itu cocok juga untuk tanaman jati, tanah laterit. Nah, tanah laterit ini dia itu hasil pencucian yang dipengaruhi suhu rendah dan curah hujan yang tinggi juga. Jadi itu hampir sama seperti yang tanah potsol, tanah pucat itu gitu. Persebarannya itu ada di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Pemanfaatannya itu dia itu cocok untuk tanaman kelapa dan jambu mete juga. Baru terakhirnya adalah tanah humus. Seperti yang tadi aku jelasin, ini kan tanah humus ini tanah subur. Dia itu tanah yang dari pelapukan tumbuhan. Dia itu bisa dicari di
di bawah bebatuan gitu dan di tumbuhan-tumbuhan yang lebat gitu. Jadi itu hampir ada di seluruh Indonesia. Jadi persebarannya itu di Pulau Jawa, terus Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, dan sebagian Sulawesi. Nah ini kan itu hampir di seluruh Indonesia ada. Pemanfaatannya itu untuk pertanian dan kebun, meningkatkan kesuburan tanah, menyuburkan teman, dan membantu air serta nutrisi, membantu menahan air serta nutrisinya gitu. Nah berikutnya adalah pemanfaatan tanah. Dari tanah itu dapat bermanfaat, dia itu dapat bermanfaat sebagai lahan pertanian, lalu sebagai kerajinan tangan, peralatan rumah tangga, lalu tanah itu juga bisa sebagai habitat hewan juga, dan tempat sumber air terakhirnya. Nah itu pemanfaatannya. Berikutnya, nah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tanah atau rusaknya tanah. Pertama ada erosi. Jadi erosi itu proses pengikisan tanah yang tanahnya itu dipindahkan oleh air, udara, gletser, gravitasi bumi. Nah, tapi di Indonesia sih umumnya dia itu dipindahkan oleh air gitu. Lalu ada perusakan hutan. Nah, kalau hutannya rusak, itu daya serap tanahnya itu menjadi kurang, sehingga itu tidak bagus. Begitu. Nah, berikutnya ada tanah longsor. Baru air hujan. Nah, air hujan ini dia itu faktor utama terjadinya perubahan pada tanah. Nah, pada tanah ini air hujan karena itu terjadinya itu perubahan kimiawi. Begitu. Jadi hujan itu dapat mengikiskan tanah, menggoreskan tanah lah begitu. Sehingga membuatnya tanahnya juga terhanyutkan. Berikutnya, nah kandungan unsur hara dan bahan organik. Seperti yang kita ketahui, unsur hara itu kalau kita kekurangan unsur hara dan bahan organik seperti pada potsolik merah kuning, potsol tanah pucat, litosol juga unsur haranya itu rendah juga di situ. Keinginan unsur hara dan bahan organik ini tuh membuat tanah itu jadinya kurang subur. Nah, faktor yang mempengaruhinya itu adalah jadi pola-pola tanaman yang salah, bencana alam, tambangan, kan begitu. Dia itu yang mempengaruhi sebab menjadinya itu kehilangan unsur hara sama bahan organiknya. Baru penjenuhan tanah oleh air. Jadi penjenuhan tanah oleh air ini adalah proses pengenangan tanah. Nah, proses pengenangan tanah itu karena air pada tanahnya itu banyak sekali, sehingga tanaman pada tanah itu membuat terhambatnya sirkulasi udara pada tanah, sehingga itu tidak baik pada tumbuhan dan tanahnya juga. Dan baru ini dampak perubahan tanah terhadap kehidupan manusia. Jadi pertama itu jadinya itu ada kurangnya itu tempat tinggal, karena kan ini semakin penuh seperti gambar yang pada kalian lihat di situ kan, itu banyak rumah-rumahan, tanahnya pun itu gak kelihatan di situ, mau tumbuhannya lah atau apa gak kelihatan, sehingga itu tempat tinggal manusia itu di situ berkurang begitu. Nah, kedua itu lahan pertaniannya itu juga semakin kritis, dikarenakan itu kurang cocok untuk bercocok tanam lah, atau ya dianya itu memang lahannya itu memang kurang begitu, kayak susah mencari lahan pertanian gitu, sehingga kan itu membuat pendapatan petaninya kurang, soalnya kan tanpa lahan pertaniannya
petani tidak dapat bercocok tanam dan menghasilkan ya gitu. Dan terakhir itu bencana. Jadi bencana-bencana itu banyak terjadi. Kalau tanahnya itu gak baik, ada banyaknya itu bencana seperti kan banjir, terus tanah longsor karena lajunya infiltrasi dan kemampuan tanah menahan air berkurang. Begitu. Jadi kan tanahnya itu kurang, perubahan tanah, rusaknya tanah itu jadinya membuat tanah itu kurang bisa menahan air, sehingga dia itu bisa seperti pada gambar itu, foto itu kan banjir. Kalau tanahnya itu bisa menahan air, pastinya itu airnya akan diserapkan, jadi tidak mungkin terjadinya banjir. Ataupun kalaupun terjadi banjir, dia akan masih tidak separah yang pada gambar itulah. Begitu. Tanah longsor pun juga sama. Jadi begitu. Berikutnya, upaya konservasi tanah. Nah, upaya konservasi tanah sih pada dasarnya itu pada intinya itu kita tuh harus kayak mengurangi besaran lebih rusak gitu, kayak kan air hujan kan ya. Jadi kan air hujan kan seperti yang tadi aku bilang, dia itu faktor utama yang dapat melakukan suatu perubahan kimiawi. Soalnya dia kan dapat menggoreskan dan mengikiskan tanah begitu dan aliran permukaan. Nah, itu kan mengurangi besaran energi. Nah, ini kita itu meningkatkan ketahanan pada tanah supaya tanahnya itu didapat menahan air gitu, seperti yang tadi itu sering-sering disebutin kan, menahan air begitu. Dan kikisan dari aliran permukaannya lah. Lalu kan itu memperbaiki perlindungan tanah. Seperti gambar itu, kita dapat memperbaiki perlindungan tanah itu dengan cara kalau tanah-tanahnya itu banyak sekali, kayak banyak sampah kotornya gitu kan, kadang-kadang ada beberapa yang tidak cocok untuk tanah lah gitu. Jadi seperti pada gambar ini, kita itu harus memperbaiki perlindungan tanah begitu. Berikutnya, nah, upaya konservasi tanah ini ada hulu dan hilir begitu. Di bagian hulu ya kita melestarikan hutan. Karena kita bisa melestarikan hutan itu dengan cara reboisasi, penanaman dan kembali hutan gundul, lalu supaya kan itu tidak terjadi erosi. Nah, kalau di bagian hilir ya mengendalikan banjir. Lalu kan ini mengendalikan banjir, mengelola pengendapan sungai, dan mengawasi pembangunan permukiman. Jadi begitu. Itu di bagian hilir. Nah, upaya konservasi tanah ini memang belum selesai lagi nih. Soalnya, nah ini terakhirnya ini ada 3 metode. Metode vegetatif, kimia, dan mekanik. Ada 3. Nah, pertama-tama metode vegetatif. Jadi metode vegetatif itu metode pengawetan tanah dengan menanam vegetasi pada lahan yang dilestarikan. Contoh-contohnya itu seperti pada tulisan itu adanya reboisasi pering. Yang kita ketahui yaitu penanaman kembali, bercocok tanam kembali, ya, hutan gundul, lalu contour strip cropping. Jadi contour strip cropping ini dia itu bercocok tanam tanaman jenis semusim ini. Begitu selang-seling menurut garis konturnya begitu. Dan nggak hanya itu, dia itu ditanamnya itu dengan strip-strip, jadi sesuai menurut garis kontur. Berikutnya crop rotation. Jadi crop rotation ini dia itu upaya bercocok tanam secara jenis tanamannya secara bergantian pada lahan itu, dalam satu lahan begitu. Nah, itu vegetatif. Berikutnya kimia. Nah, seperti yang kita ketahui
metode kimia itu memanfaatkan bahan-bahan kimia untuk menanggulangi erosi tanah. Nah, bahan-bahan kimianya itu bisa anorganik dan organik. Nah, dia itu dapat membuat struktur tanahnya solid, membuat struktur tanah solid, dan dia itu dapat dia itu dapat menstabilkan tanah supaya dia itu tanahnya dapat diperbaiki gitu. Dan tidak hanya itu, bahan kimia juga dapat memberikan pori-pori udara pada tanah itu yang terletak di antara agregatnya. Jadi hal ini kan tujuannya itu supaya kan tujuannya itu untuk tanahnya baik-baik aja sih gitu. Seperti pada contoh di gambar ini, contohnya itu menggunakan pupuk kompos begitulah. Very cute nya adalah metode mekanik. Jadi metode mekanik ini dia itu menggunakan teknik-teknik pengelolaan yang dapat memperlambat aliran permukaan. Contohnya, pada gambar pertama itu dia itu namanya seperti contour flowing. Jadi dia itu membajak searah garis kontur sehingga terbentuk alur-alur horizontal. Tuh, seperti yang kalian lihat, dia itu membentuk alur-alur horizontalnya itu. Lalu guludan atau pematang. Jadi guludan atau pematang itu yaitu tumpukan tanah yang dibuatnya itu untuk memanjang searah garis kontur, atau enggak memotong lereng untuk menahan erosi juga. Terracering. Pada gambar kedua ini adalah contoh terracering. Jadi terracering ini tanaman yang ditanam dengan sistem teras di daerah lereng. Nah, baru terakhir adalah perbaikan drainase dan irigasi. Jadi, thank you semua sudah menonton video ini. Maaf kalau ada kurang penjelasan kata.